Shalom ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali memperingati ya hari kelahiran Yesus Kristus di bumi ini ya, untuk mempunyai visi untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya akan panggilan ini ya. Pada hari ini saya memberikan judul dan renungan singkat saya adalah responmu menentukan kehidupanmu. Ya, responmu menentukan kehidupanmu. Nah, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita akan bacakan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bersukacita. Nah, oke ya. Dilanjutkan dulu Bapak. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita melihat ya, kita meneladani, kita melihat ya atas 3 orang majus ini yang mendapatkan wahyu khusus, rema khusus, panggilan khusus dalam kehidupan mereka. 3 orang majus, 3 orang pilihan, termasuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita semua mempunyai panggilan khusus, mempunyai dipilih secara khusus oleh Tuhan. Orang-orang pilihan yang dari Tuhan sendiri. Amen. Seperti orang-orang majus ini. Nah, kita belajar apa respon dari 3 orang majus ini di dalam kelahiran Yesus Kristus ya. Yang pertama mereka apa? Di dalam ayat 10 Bapak, tolong dibacakan lagi. Mereka berespon apa Bapak Ibu? Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita. Bersukacita, ya. Bapak Ibu, dikatakan mereka mempunyai respon yang sukacita, ya. Mereka memberikan sesuatu sukacita itu dari dalam Bapak Ibu, ya, dari dalam. Ketika kita bilang, uripku kok koyo ra enak yo. Uripku rasane abot yo. Uripku rasane sedih yo. Itu sesuatu yang dari dalam hidup kita ya. Sesuatu yang munculnya itu dari pemikiran dan respon yang otomatis keluar ya. Maka kita harus mengerti ya Bapak Ibu. Kita bukan bersukacita ketika kita mendapatkan sesuatu atau ketika sekeliling kita terasa baik-baik saja, terasa sukacita itu keluar. Ya, kita harus melatih bahwa kita bersukacita ketika Yesus ada dan lahir di dalam kehidupan setiap kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita, di dalam pekerjaan kita. Semua aspek, bahkan di dalam negara dan bangsa kita. Amin. Luar biasa ya. Kita bersukacita karena sukacita yang dari Tuhan itu luar biasa Bapak. Tidak ternilai, tidak terbayarkan oleh apapun. Saya beberapa kali pelayanan di bidang Natal ya. Ikut terlibat tim-tim Natal atau tim-tim pelayanan. Nah, yang ada diharapkan adalah sukacita. Tetapi yang terjadi di beberapa tempat dan di beberapa orang adalah gegeran Bapak Ibu ya. Jadi sukacita Natal itu tidak nyata ketika ada respon yang salah di dalam setiap atau sesama. Ya. Ada benturan yang membuat sukacita itu hilang. Saya katakan ketika kita melayani Tuhan itu selalu manis. Ya. Melayani Tuhan itu
Karena kita melayani untuk diri kita, supaya kita dipuji, supaya kita merasa tinggi, supaya kita merasa diakui, supaya kita dapat ampau, dan masih banyak lagi. Sukacita itu dalam sekejap bisa hilang. Kenapa? Karena kita fokusnya bukan kepada pelayanan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, tetapi kita melayani hanya fokus pada diri sendiri. Nah, ini ya, responmu menentukan kehidupanmu. Maka ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dikatakan di dalam ayat itu apa? Dengan segala kewaspadaan. Dan Bapak Ibu kita diajarkan untuk menjaga, ya, dengan segala kewaspadaan. Hati-hati Bapak Ibu, ya, waspada. Begitu kebentek langsung dibalut, ya. Begitu dibentek langsung pemulihan. Begitu ada gesekan, sakit atau apapun langsung dipulihkan. Itu respon hati yang benar. Ketika kita menerima Yesus Kristus lahir dalam hidup kita, jangan sampai percuma Bapak Ibu. Kita podo mbek wong sing ora mengenal Yesus Kristus, terus manfaat ngopo? Mending gereja, sik persembahan, transportasi, lain-lain dan wes pokoknya macam-macam kudu kita perjuangkan, termasuk doa puasa, ya, dan lain sebagainya. Waktu kita korbankan, tenaga kita korbankan, harta benda kita korbankan. Manfaatnya apa nek kalau kita semua berespon yang salah? Yang kedua Bapak Ibu, ya. Yang kedua, Bapak, tolong dibacakan ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Iya, mereka sujud, Bapak Ibu, ya. Responnya tuh sujud, mengucap syukur, ya. Sujud itu kan apa? Mengucap syukur. Mereka menyembah, memberikan penghargaan, ya. Bapak Ibu, banyak di antara kita mungkin, ya, melihat ketika orang-orang memuji, menyembah Tuhan secara luar biasa, berbahasa roh luar biasa, tetapi, ya, tidak ada kasih. Mereka tidak mencerminkan kasih Kristus yang sudah lahir dalam hidup mereka. Mereka memuji-muji, wah luar biasa, indah, dahsyat, dan lain sebagainya. Tetapi hatinya tidak punya kasih, ya. Dikatakan di dalam ayat yang gemerincing, Pak, tolong dibacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Nah, kita tidak punya kasih, isinya maido. Isinya keluarnya penghakiman, penghukuman, kutukan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ini diterima Tuhan dengan segala kebobrokan, kejelekan, kenistaan atau apapun yang sudah pernah kita jalani, sudah kita alami. Masa lalu kita, Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan menerima kita dengan penuh kasih, dan Tuhan menebus kita dengan luar biasa melalui karya salib, ya. Dia menebus dosa kita sampai menyalibkan diri. Tapi kita tidak mau salib diri. Kita tidak mau pikul salib, sangkal diri, tidak mau. Yang ada cari kesenangan diri, cari kemenangan diri, cari kehebatan diri. Itu yang ada akhir-akhir ini, atau mungkin bahkan sudah dari zaman dahulu, bahkan menghancurkan banyak hal.
Ibrani 12 ayat yang ke-15 kita baca. Ketika kita berespon, kita menyembah Tuhan dan tulus, dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Tuhan itu berharga, mulia, ya. Kita akan mendapat sesuatu yang indah, Bapak Ibu, ya. Sesuatu yang baik, menyelamatkan, memberikan damai, ya. Tapi kalau kita berespon yang salah, tolong dibacakan, Bapak. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, akar pahit, Bapak Ibu. Akar pahit ini apa? Menimbulkan apa, Pak? Kerusuhan. Kerusuhan. Apalagi, Pak? Mencemarkan banyak orang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Akar pahit ini timbul yang akan membuat kerusuhan. Yang tadinya damai sejahtera, yang tadinya membangun dengan penuh sukacita, yang tadinya bersama-sama, tiba-tiba ada benih akar pahit yang bukan segera dibunuh, bukan segera dimatikan, tetapi akar pahit ini berkembang luar biasa. Terjadi kerusuhan, terjadi pemecah belahan, terjadi hal-hal yang menyakitkan. Kemudian apa? Mencemarkan banyak orang. Luar biasa, mengerikan Bapak Ibu. Ini akan terjadi ketika kita tidak menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Tidak mempunyai motivasi yang baik dan benar. Ya, maka responmu menentukan kehidupanmu. Tidak cuma kehidupanmu, tetapi kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yesus lahir untuk menyelamatkan. Lalu kenapa kita malah membunuh, dalam tanda kutip, membunuh kehidupan manusia lain yang mau sedang bertumbuh. Membunuh karakter sesama kita, orang-orang yang mau sudah percaya maupun yang belum percaya, membunuh rezeki orang, membunuh pekerjaan orang, membunuh pelayanan orang sesama kita. Itu sangat menyakitkan dan sangat salah, Bapak Ibu. Responmu menentukan kehidupan. Yang ketiga, Bapak, silahkan dilanjutkan. Ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, respon yang ketiga, Bapak Ibu, ya, mereka memberikan, ya, sesuatu yang berharga ketika Yesus lahir dalam hidup mereka. Mereka membuka apa, Pak? Mereka membuka apa? Tempat harta bendanya. Tempat harta benda itu luar biasa, Bapak Ibu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya, 3 orang Majus ini memberikan hati mereka. Luar biasa. Ya, mereka membawa kotak harta mereka. Artinya mereka membawa hati mereka. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, harta itu tuh benar-benar menjadi salah satu pacuan, tujuan hidup, ya. Bahkan banyak orang rela melakukan banyak untuk memiliki harta, termasuk menjual diri, ya. Menjual hidup, menjual diri, ya. Menjual rasa malu dan lain sebagainya. Karena harta. Mereka mempunyai tujuan harta. Tetapi 3 orang Majus ini mempunyai respon yang luar biasa ketika mereka mendapatkan kabar kelahiran Yesus Kristus, bintang, Mesias, anak Allah, dan lain sebagainya, raja di atas segala raja. Mereka memberikan harta mereka, memberikan hidup mereka, memberikan hati mereka. Respon yang luar biasa. Menentukan kehidupan. Ya, kita melihat emas,
kemenyan, dan mur. 3 hal yang dibawa oleh 3 orang Majus. Masing-masing bawa 1, Bapak Ibu. Nah, kita pertanyaan, kalau kita mendapat kabar Yesus Kristus lahir dalam hidup kita untuk menyelamatkan dirimu, kemudian menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan tetanggamu, menyelamatkan saudaramu, menyelamatkan bangsamu, menyelamatkan dunia. Apa yang kau menjadi respon dari hidupmu? Apa yang menjadi respon hidupmu? Apakah engkau ingin memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan? Pertanyaan saya, maukah engkau memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan? Maukah engkau memberikan yang terindah, yang berharga seperti untuk Tuhan? Lewat orang-orang di sekelilingmu. Kasihi mereka. Ya. Kasihi mereka dengan kasih Kristus. Jangan salah ya. Kasih Kristus. Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menutupi segala dosa. Kasih yang memberi. Kasih yang membangun. Dan berikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kesimpulannya adalah beri yang terbaik. Responmu menentukan kehidupanmu. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melingkupi setiap kita, berdampak bagi sesama kita, dan menjadi berkat luar biasa menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.